teknologis. Coba, pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat menggosok gigi atau membuat mie instan? Ya, pernah bingung. Kita lihat, mengapa kita harus melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Karena kalau salah, Kalau salah, fatal. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Kita lanjut. Nah, lihat urutan menggosok gigi. Coba Zaka dibaca yang ini. Ya, baca yang keras yang ini. Oke, sekarang yang kedua. Karen. Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Dodo sudah mengambil sikat sama pasta. Kemudian dia sadar sesuatu. Kira-kira apa yang terjadi? Atika, silakan dibaca. Dia lupa membuka pasta giginya dan lupa mengoleskan pasta ke atas sikat giginya. Nah, itulah pentingnya langkah-langkah, mengurutkan langkah-langkah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus mengurutkan langkah-langkahnya dengan benar. Nah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Nah, kita belajar bersama. Berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah, kemudian kita mengamati, setelah itu kita mencari solusinya. Itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Kita mendapatkan masalah itu kita amati, kemudian kita cari solusinya. Nah, dalam berpikir komputasional ini ada 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini contoh aktivitas. Membuat sarapan. Ada roti panggang sama milk tea, es teh. Untuk membuat roti panggang, kira-kira apa yang dibutuhkan? Roti, gulainya, sama mentega atau steak. Kemudian mentega. Ini es teh panas. Untuk membuat teh panas, kita harus ngapain? Air panas. Kemudian teh celupnya. Kemudian ditambah susu. Itu cara-cara membuat sarapan pagi. Kita ulas dari dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecah masalah yang besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Nah, bagi orang yang tidak bisa membuat roti panggang, ketika disuruh membuat roti panggang itu merupakan masalah yang besar. Kalau kita menemukan masalah yang besar, tugas kita ada apa? Memulai masalah itu menjadi tugas-tugas kecil. Contohnya, pecahan tugasnya. 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 Peca
menyiapkan gelas, teh celup, dan gula. Kemudian yang menuang air panas. Sehingga setelah itu diaduk. Itulah langkah-langkah membuat roti panggang dan teh hangat. Ini adalah dekomposisi, memecah masalah menjadi tugas-tugas seperti. Selanjutnya, pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa, Ustazah? Kemampuan melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Contoh, coba yang pertama dibaca Meme. Setiap membuat minuman panas selalu dimulai dengan merebus air. Yang kedua, Raska. Dibaca nomor 2, Raska, yang keras. Setiap membuat makanan sederhana membutuhkan alat dan langkah-langkah kerjanya. Kemudian yang ketiga, Mirza. Setiap penyajian ada langkah-langkah suruh ambil, suruh olah, dan kemudian sajikan. Itu adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi, Ustazah? Mengabaikan yang tidak penting, lalu kita mengambil hal yang penting. Contohnya, mengambil 2 potong roti di dapur. Roti. Yang penting adalah roti. Yang tidak penting adalah misalnya merek rotinya harus apa, warna rotinya harus apa, itu tidak penting. Yang penting adalah roti. Jadi abstraksi itu fokus pada hal penting, mengabaikan yang tidak penting. Ini adalah abstraksi. Kemudian kalau ada langkah sajikan dengan piring, kita hanya menyebutkan piringnya saja, tidak usah detail piring berwarna ini, merek ini, itu kan tidak penting. Yang penting piringnya. Paham? Kemudian yang keempat adalah algoritma. Algoritma ini adalah menulis urutan langkah-langkah yang logis. Langkah-langkah dari awal sampai akhir kita tuliskan. Contohnya, algoritma membuat sarapan. Tadi kita membuat roti panggang dan teh hangat. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Ambil 2 potong roti. Yang kedua, nyalakan pemanggangan. Yang ketiga, panggang rotinya selama 2 menit. Ingat-ingat, kalau lebih takut gosok. Kemudian setelah roti itu dipanggang, kita apain? Olesin pakai apa? Itu sesuai selera kalian. Boleh mentega, boleh susu, boleh steak. Yang senang steak boleh pakai steak. Kemudian ini untuk roti panggang. Kalau membuat tehnya, kita gimana? Merebus air hingga mendidih. Kemudian setelah direbus diapain? Masukkan teh celup ke dalam gelas. Kemudian setelah masukkan teh celup, kita tambahkan apa? Tambahkan gula supaya manis. Gulanya sesuai selera kalian. Yang tidak suka manis, jangan terlalu banyak gula. Setelah teh masuk, gula masuk, air masuk, langkah terakhir apa? Aduk teh hingga merata. Diaduk. Setelah diaduk, bisa. Sajikan teh di atas meja. Tadi kita membuat sarapan apa? Roti dan teh. Roti panggang dan teh.
Dalam berpikir komputasional ada berapa prinsip tadi katanya Ustazah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ustazah bagi 4 kelompok. Satu kelompok 5 sampai
Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Setelah itu kita presentasi hasil kelompoknya. Kalian baca langkah-langkah yang sudah dikerjakan. Contohnya ada di depan. Sudah kita cuma nyampein mata kalian lihat. Erina. Iya. Tim. Jangan bicara, bicara. Baik aku sudah goreng. Kok gini yang dikeluar? Onde onde. Silakan kembali.
Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Tiga, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan angka-angka bahwa kesusahan lo